Oke, selamat siang semua. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang RNA sequence analysis. Nah, untuk mengawalinya kita perlu tahu dulu yang namanya Central Dogma of Molecular Biology. Jadi sudah sebagai seorang biologi, central dogma ini menjadi sebuah pegangan. Jadi kalau teman-teman dulu sudah belajar di genetika molekuler dengan Prof. Bambang, kalau nggak salah, kalau saya dulu dengan Prof. Bambang, nah pasti diajari mengenai central dogma dari molecular biology. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari DNA. Nah, DNA tempat istilahnya kalau kita mau membuat makanan gitu, nah tempat resep-resepnya semua ada di DNA. Kemudian DNA ditranskripsikan atau disalin. Disalin produknya menjadi mRNA. Kemudian mRNA ditranslasikan atau diterjemahkan menjadi sebuah protein, menjadi protein fungsional. Meskipun di dalam masing-masing tahap ini ada banyak mekanisme-mekanisme yang terjadi. Jadi bagaimana DNA ini nanti terekspresi atau istilahnya ada tombol on off-nya lah, seperti itu. Nah, itu bagaimana nanti kita belajar di regulatory sequence ini nanti. Kemudian adanya splicing yang menyebabkan variasi. Kemudian setelah translasi sendiri, protein tidak serta-merta menjadi sebuah protein yang fungsional atau bisa digunakan, tetapi ada beberapa step-step yang harus dilalui. Nah, kalau dari gambar ini saya mau tanya, kalau ada misalnya flavonoid atau terpenoid, nah itu masuknya di mana? Protein. Masuk protein yang lain. Coba ayo. Metabolit sekunder ya Mas, lebih tepatnya. Metabolit sekunder. Nah, terus yang berperan yang mana nih? Apakah mRNA-nya? Apakah proteinnya yang berperan? Nah, karena tadi kan metabolit suatu senyawa. Jadi senyawa itu adalah produk akhir. Kalau metabolit sekunder kan produk akhir yang dia sendiri itu terbentuknya di katalis atau dibantu oleh yang namanya protein yang berupa enzim. Jadi misalkan ada antosianin, nah pasti ada prekursornya antosianin. Nah, prekursor antosianin ini yang diubah oleh sebuah enzim sehingga menjadi antosianin. Nah, jadi meskipun kita berbicara tentang substansi yang kimia seperti itu, ternyata tidak lepas dari yang namanya central dogma of molecular biology. Sekarang kita bicara tentang omics. Jadi, apa itu omics? Omics itu adalah suatu analisa terkait dataset biologi. Dataset biologi itu terbagi menjadi beberapa tahap-tahap. Terbaginya itu berdasarkan objek apa yang dianalisis. Nah, kalau objeknya yang dianalisis adalah seluruh bagian dari DNA, namanya genom. Ingat, kalau ada omics, kata kuncinya adalah seluruh. Oke. Seluruh bagian dari DNA namanya genom, analisisnya namanya genomics. Epigenom
terkait dengan metilasi DNA. Nah, namanya epigenomics. Nah, ada transkriptom seluruh dari RNA, khususnya mRNA. Nah, namanya transkriptomics. Selanjutnya ada proteomics dan ada metabolomics. Nah, jadi kalau saya ingin misalkan kalau teman-teman dari botani itu melakukan ekstraksi senyawa menggunakan LC-MS, kemudian dapatlah berbagai banyak senyawa metabolit sekunder. Masuknya kemana? Metabolom ya. Masuknya ke metabolomics. Nah, jadi seperti itu. Dari sini dulu ada yang ditanyakan? Dari konsepnya ini dulu. Jadi yang di atas ini adalah berbagai analisa yang terkait dengan omics yang ada di bawahnya ini. Oke. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, omics sendiri itu sebenarnya tidak bisa berdiri individu. Jadi dia perlu omics lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan biologi. Jadi kalau ada yang bilang lebih baik genomics, lebih baik transkriptomik, lebih baik, itu salah. Jadi mana yang lebih baik itu salah, nggak bisa, karena mereka sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Nah, terkait dengan omic variation, nah perbedaan objek yang terkait dengan omics, baik genomik, epigenomik, itu bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan biologi, seperti perbedaan exposure dari environment, misalkan perbedaan kesehatan terkait dengan cancer atau health. Nah, individu yang terkena stres atau individu normal, ini biasanya untuk yang perlakuan dan tidak perlakuan, mutasi atau tidak mutasi. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang kita analisa dengan menggunakan multi omics ini, sehingga nanti kita tahu apa sih sebenarnya yang membuat yang menjadi istilahnya yang signifikan untuk misalkan cancer. Nah, sebenarnya apa sih yang gen atau protein yang signifikan terekspresi di cancer, sehingga nantinya kalau saya memotong jalur dari gen ini, cancer tidak bisa mereplikasi. Nah, seperti itu. Misal seperti itu. Atau stres dan normal. Tanaman terkena stres heat atau stres cekaman panas. Nah, ternyata kita bandingkan ekspresinya, baik misal salah satu transkriptomik, ekspresi mRNA-nya kita bandingkan yang normal dan yang stres. Ternyata yang stres lebih mengekspresikan ini. Ternyata gen itu tadi berperan terhadap cekaman stres. Nah, gen itu nantinya bisa kita gunakan untuk istilahnya pemuliaan tanaman. Kita berikan ke tanaman sehingga tanaman itu bisa kebal terhadap stres. Nah, terkait ekspresi gen sendiri, apa sih ekspresi gen? Ekspresi gen adalah proses di mana informasi membuat informasi dari gen itu digunakan untuk mensintesis produk gen yang fungsional. Jadi bagaimana nanti menghasilkan produk gen yang fungsional. Ekspresi gen sendiri umumnya ada dua level, mRNA maupun protein. Jadi jangan
bingung kalau ketemu jurnal ekspresi gen nanti ketemunya protein, ekspresi gen ketemunya mRNA. Tapi belakangan ini ada kecenderungan ekspresi gen yang berupa atau pada level mRNA itu namanya DEG, differentially expressed gene. Nah, kalau yang protein namanya DEP, differentially expressed protein. Nah, untuk melakukan DEG ini ada beberapa analisis. Kalau yang transkriptomik ada microarray dan RNA sequence. Kalau yang istilahnya ini bukan transkriptomik, tetapi secara in vitro ada kuantitatif PCR atau yang sekarang lagi ngetrennya qPCR atau real time PCR, reverse transcriptase PCR. Nah, bedanya apa? Kalau transkriptomik ini microarray atau RNA-seq itu gen yang kita bandingkan, yang kita diferensiasi itu berjumlah banyak, berjumlah ribuan. Kalau kuantitatif PCR itu hanya gak sampai puluhan, barangkali cuma 9 atau belasan paling banyak. Oke. Dan kuantitatif PCR ini digunakan untuk memvalidasi. Jadi kalau kita sudah melakukan microarray atau RNA-seq, kita pilih beberapa gen untuk divalidasi. Nah, menggunakan qPCR. Nah, sebelumnya untuk proses melakukan RNA-seq ternyata tidak hanya proses in silico saja atau komputer base saja, tapi kita pertama-tama harus melakukan proses secara in vivo. Jadi di in vivo ini artinya kita melakukan eksperimen. Misal sel kanker. Nah, sel kanker satu diberikan treatment anti kanker, senyawa anti kanker. Yang sel kanker yang satunya lagi dibiarkan dimasukkan ke kelompok kontrol. Nah, otomatis dia akan masuk ke in vivo. Nah, jadi tetap ada lab basahnya. Jadi tidak serta-merta kalau ini langsung kita mengerjakan komputasi. Jadi harus ada sumbernya terlebih dahulu. Kemudian jaringan-jaringan tersebut atau sel-sel tersebut dibiarkan untuk mengekspresikan atau merespons lingkungannya dalam bentuk mentranskripsikan mRNA. Nah, di in vitro mRNA tersebut diekstraksi. Kita mengekstrak RNA, kemudian kita sintesis cDNA supaya lebih stabil. Kemudian kita lakukan sequencing. Hasil dari sequencing adalah reads atau bacaan. Nah, bacaan ini adalah sequence fragmen cDNA yang dibaca. Nanti reads-nya ini kita susun atau yang namanya kita alignment. Nah, setelah alignment nanti kita hitung. Nah, gambarannya seperti ini. Ada kondisi A, kondisi B, kondisi C. Ini mRNA-nya. Nah, kemudian ketika di sequencing menghasilkan fragmen-fragmen. Nah, fragmen-fragmen seperti ini. Kalau fragmen-fragmen seperti ini kan tidak tahu susunannya seperti apa, mana yang lebih dahulu, ini ketemu siapa, tidak tahu. Oleh karena itu perlu dilakukan mapping. Oke. Di mapping menggunakan reference sequence atau reference genome. Jadi menggunakan sequence yang sudah tahu susunannya, sudah tahu gennya ini ada di mana. Jadi informasinya sudah ada. Nah, ibarat kalau kita bikin puzzle itu sudah ada istilahnya, sudah ada template-nya, jadi gampang. Kalau gambarnya seperti ini harus kita letakkan di sini. Nah, setelah kita susun semua ini, nah kita hitung. Oh ternyata misal di posisi 1 ini.
Misal gen 1 ini posisi 1, gen 1 posisi 1. Ternyata pada kondisi A ada berapa reads di sini? Ada berapa fragmen? Ada 3 fragmen. Kondisi B ada 1 fragmen. Kondisi C di posisi 1 ada 1 fragmen. Nah, berbeda kan di sini. Nah, perbedaan ini yang nantinya kita kalkulasikan untuk menghasilkan differential expression, perbedaan ekspresi. Nah, untuk lebih lanjut, untuk lebih mendalam mengenai next generation sequencing, saya menyarankan adik-adik untuk melihat YouTube ini. Ini cukup singkat, hanya beberapa menit, tapi cukup menggambarkan bagaimana NGS atau next generation sequencing khususnya pada platform Illumina itu berlangsung. Nanti saya share PDF ini. Nah, sampai situ tadi ada yang ditanyakan? Oke, saya lanjut. Sebelah kiri ini adalah step by step dari analisis differentially expressed gene yang menggunakan RNA sequence. Kita skip yang in vivo dan in vitro. Kita hari ini akan fokus di yang analisis komputasinya saja. Pertama, kita peroleh dari raw reads atau data mentahnya. Data mentah berupa FASTQ. Minggu lalu kan kita sudah bahas sedikit banyak tentang apa itu file FASTQ. Jadi file FASTQ itu tidak hanya berupa urutan, tetapi di situ juga ada kualitas. Jadi file yang menerangkan mengenai kualitas. File FASTQ sendiri kalau di sequencing ini ada yang namanya single N, ada yang pair N. Single N itu ketika kita melakukan sequence hanya satu arah. Misal forward saja atau reverse saja. Tapi kalau pair N kita melakukan sequencing secara 2 arah. Jadi kita dapat 2 nanti sequence-nya yang bisa jadi sama persis. Di sini siapa yang sudah pernah melakukan sequencing? Ini kalau boleh tahu semester berapa? 7 sih, Mas. 7. Ada yang pernah untuk skripsinya mengirim sequencing? Nah, belum? Nah, biasanya kan kalau kita melakukan PCR, istilahnya kalau beberapa teman-teman yang sudah melakukan PCR kan menggunakan primer forward dan reverse. Masing-masing primer itu akan membentuk sequence baru. Primer forward nanti akan memanjangkan, membentuk sequence yang komplement dengan reverse-nya, dan yang reverse akan memanjang membentuk sequence yang komplement dengan forwardnya. Nah, jadi nanti kita lihat di database apakah misalkan kita mengambil data dari database, kita harus melihat apakah dia single N atau pair N. Kalau pair N berarti satu sampel dia pasti ada 2 file. File 1, file 2. Yang satu biasanya forward, yang 2 namanya biasanya reverse. Oke, saya lanjutkan. Beberapa database yang menyediakan data mengenai ekspresi gen yang adalah Gene Expression Omnibus dan Array Express. Coba kita take a look sedikit tentang Array Express. Nah, sebenarnya kurang lebih
dua database ini adalah saling sharing. Nah, tapi saya lebih suka ke ArrayExpress karena cukup informatif. Nah, ini adalah halaman depan ArrayExpress. Oke. Kemudian kita bisa search di sini apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju. Kita bisa langsung ke anotasi namanya accession number, atau dalam kondisinya atau gennya yang terkait. Misal cancer lah, seperti itu. Cancer. Atau saya buka lagi di sini. ArrayExpress. Nah, ini sudah. Nah, di sini kita bisa melihat database ekspresi yang berkaitan dengan cancer. Nah, ada accession number, ada judul projectnya, tipe organisme, assay, dan sebagainya. Nah, perlu diketahui kalau dia ada yang seperti ini GEOD, ada yang nanti accessionnya GEOD, itu berarti dia terlink dengan gene expression omnibus. Misal salt rice. Nah, ada yang MTAB, ada yang GEOD. Nah, yang GEOD ini ngelink ke gene expression omnibus, seperti itu. Kemudian kita bisa melihat di sini project-project ini kerjakan apa, misalnya RNA-seq, human, di sini cell lines, treated with. Nah, ini tadi. Kemudian tipenya apa? Ada yang RNA-seq coding RNA, berarti dia jelas mRNA. Ada yang nanti yang non coding, ada yang kalau non coding itu biasanya microRNA. Nah, ada yang total RNA, ada yang transcription profiling by array. Nah, kalau yang ada kata-kata by array ini berarti berasal dari microarray. Kita lihat untuk assay-nya sendiri. Nah, organisme sudah jelas. Untuk assay-nya sendiri ini berarti berapa banyak sampel yang dilakukan di penelitian ini. Misal untuk accession number pertama ada 18 sampel. Data yang tersedia apa? Ada yang sudah diproses, ada yang raw. Tapi nanti kita pakai yang raw saja. Coba salah satu. Nah, ini aja. Nah, ada, kita buka. Nah, di sini kita bisa melihat terkait kapan dia dirilis, kapan dia diupdate. Kemudian ada sampel, nanti kita lihat lebih jauh sampel. Nah, kemudian protokol, jadi bagaimana data ini diperoleh, kemudian deskripsinya seperti apa. Nah, kemudian ada berbagai link. Nah, dan yang terpenting nanti teman-teman mendownload file yang di sini SDRF ini. Nah, karena file SDRF ini modelnya seperti ini. Nah, jadi dia adalah file terkait informasi sampel. Nah, jadi sampelnya itu nama filenya apa, dari individu, misalkan kalau ini kan dari manusia. Jadi informasi-informasi sampel itu ada di file SDRF ini.
kelaminnya development stage, misal ini dewasa semua, disease-nya ternyata semua pankreatik, ductal adenokarsinoma. Kemudian kita lihat apa yang berbeda. Clinical information variable. Variabel ada yang berbeda, ada yang ekspresinya tinggi terhadap APOBE C3A, ada yang ekspresinya rendah. Nah, ada perbedaan. Kalau di cancer, cobalah kita lihat. Misal, salt stress, salt sensitive in Oryza sativa. Nah, misal, ternyata ada 2 sampel. Oh enggak, ada 1 sampel, sampelnya ini, kemudian perbedaannya apa saja? Perbedaannya adalah stress salinity pada 5 time point yang berbeda. Kita lihat kalau ke sampelnya. Nah, lebih jauh kita bisa melihat bagaimana deskripsinya. Oh, ternyata ada 3 replikasi, sampel 1 sampai 3 merupakan kontrol, diambil 10 jam dan sebagainya. Oh, development stage. Nah, nanti yang diperlukan teman-teman adalah file SDRF-nya ini nanti. Nanti kita lebih jauh bahas teknis. Nah, yang kedua, proses kedua adalah quality control. Nah, karena file FASTQ kemarin menyediakan kualitas dari masing-masing bahasa, nah, jadi kita bisa melakukan quality control. Jadi, apakah hasil sequencing kita itu bagus atau tidak? Nah, nanti menggunakan tools yang namanya FastQC. Nanti kita lihat grafiknya atau diagramnya seperti ini. Kalau dia cenderung di arah hijau, gampangannya kalau melihat cenderung banyak di warna hijau seperti ini, itu berarti dia good quality score. Nah, kalau yang intermediate, so-so, ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, seperti ini. Nah, yang jelek seperti apa? Yang jelek seperti ini. Jadi banyak dari sequence yang memiliki kualitas buruk, yang memiliki skor di bawah 20 ini tadi. Nah, lalu gimana kalau kita memiliki file yang sequence yang skornya jelek? Nah, skornya jelek itu biasanya karena dia masih terkontaminasi dengan adapter. Nanti teman-teman balik ke video sequencing tadi Illumina, apa itu adapter. Nah, jadi adapter itu adalah sequence yang ditambahkan untuk proses sequencing. Nah, karena dia ditambahkan, dia bukan sequence asli dari organisme tersebut. Nah, karena dia bukan sequence asli, jadi dia nggak nyambung dengan sequence aslinya. Nah, oleh karena itu kita potong. Nah, pemotong namanya trimming, jadi dipangkas. Biasanya kalau kita melakukan sequencing metode Sanger untuk yang pendek, untuk 300 base pair, 500, 700 sampai 1000 base pair. Nah, itu biasanya kita trimming dulu ujung 3 dan ujung 5. Nah, tools yang bisa digunakan, yang pertama adalah cut adapt, atau yang kedua trigonometric. Nah, setelah itu, setelah sudah dipotong, sudah dibersihkan, sebenarnya kita lakukan lagi quality control lagi. Jadi untuk memastikan kalau dia memang kualitasnya sudah bagus. Setelah kalau semua sudah bagus, kita lakukan alignment atau penyejajaran. Nah, disejajarkan.
Jadi kan yang sudah kita obrolin tadi sequence-nya pendek-pendek yang disebut reads. Nah, pendek-pendek itu kita sejajarkan ke reference genome. Nah, ada dua metode alignment. Yang pertama mapping, yang kedua assembly. Jadi kalau dia sudah punya reference genome, misal organisme-organisme yang sering digunakan untuk penelitian, manusia, mencit, padi, Arabidopsis, kemudian babi. Nah, itu kebanyakan sudah punya reference genome atau sudah ada sequence dari ujung pertama sampai ujung terakhir itu sudah dipetakan semua. Nah, itu yang namanya reference genome. Lalu gimana kalau kita bekerja pada organisme yang belum punya reference genome? Nah, namanya assembly, de novo assembly. Jadi kita secara komputasi kita susun dengan perkiraan dengan daerah yang saling tumpang tindih. Jadi kalau ini tumpang tindih, kalau ada daerah yang tumpang tindih, kita asumsikan kalau dia aslinya saling menyatu. Nah, tumpang tindih, kemudian kita satukan menjadi satu sequence yang utuh. Beberapa tools yang bisa digunakan, Bowtie, BWA-MEM, STAR, atau HiSet2. Biasanya pada proses alignment ini juga plus proses yang keempat ini, yaitu anotasi atau transcriptome assembly. Jadi anotasi itu bagaimana suatu sequence diberi nama. Nah, kalau diberi nama kan nggak sembarangan diberi nama. Jadi ada file mapping atau file anotasi yang kita sudah bahas kemarin yang berisi koordinat-koordinat. Nah, seperti file yang berakhiran dengan GFF, BET atau GFT. Nah, ada juga nanti jadi gini. Workflow ini itu tidak saklek, tidak kaku seperti ini, tapi kadang-kadang tergantung program yang kita gunakan, tergantung dengan sequence yang kita kerjakan. Jadi ada yang menggabungkan nomor 4 ini, Genome Guided Transcriptome Assembly. Nah, ini ke nomor 3. Ada yang menggabungkan ke nomor 5. Jadi tergantung nanti programnya minta apa masing-masing. Pada kali ini kalau ini digabungkan, berarti input yang digunakan adalah sequence-nya tadi. Jelas sequence yang berasal dari mana? Yang berasal dari yang sudah diproses tadi, yang sudah di trimming. Yang kedua adalah sequence dari reference genome. Jelas, nanti kita akan melakukan mapping. Nah, yang ketiga adalah sequence koordinat yang berupa sequence anotasi. Nah, kita dapatnya sequence anotasi dari mana, nanti sedikit saya tunjukkan database-nya. Nah, kemudian outputnya berupa file SAM atau file BEM. Nah, salah satu database genome, nah, itu adalah Ensembl. Nah, jadi kalau teman-teman butuh reference genome apa, itu pergi ke Ensembl. Misalkan saya select human. Nah, di human ini ada disediakan terkait sequence, download sequence, yaitu sequence utuh, yaitu sequence reference sequence. Nah, reference genome
ada yang file yang anotasinya. Nah, ini file GFT atau GFF3. Nah, jadi kalau nyari sequence adanya di sini. Nah, ada juga beberapa dari database lain yang dari USCS, Genome USCS. Jadi teman-teman tinggal memasukkan saja query-nya pengen genome dari organisme mana, kemudian versinya, ada yang versi terbaru, ada yang versi lama. Kemudian apakah teman-teman butuh genome yang utuh atau hanya sequence tertentu saja pada posisi tertentu, pada kromosom berapa, urutan start sampai stop berapa. Nah, kemudian outputnya kita bisa milih output file apa, GFF, BET atau dan sebagainya. Nah, misal saya kasih contoh, ini yang saya kerjakan kalau saya kerja pada RICE. Nah, karena RICE cenderung tidak berbagi dengan database-database yang populer, jadi dia punya database sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman bekerja dengan organisme-organisme yang tidak terlalu populer, misalkan ke tumbuhan gitu, itu teman-teman bisa pergi ke database organisme tersebut. Nah, misalkan Saccharomyces, pergi ke Saccharomyces, datanya Saccharomyces. Nah, nanti bisa masuk ke download. Nah, ada beberapa file yang tersedia di sini. Nah, ada file all sequence, ada GFF3. Nah, ini file anotasi, pfarm, all pep ini terkait dengan protein. Nah, all chromosome, all cDNA, semua ada di sini. Nah, untuk memvisualisasi SAM atau BEM file tadi, karena kebanyakan akan mengenerate BEM file, dan BEM file itu file binary dan mustahil kalau dibaca dengan manusia. Bisa digunakan dua program ini. Yang pertama IGV dan IGB, Integrative Genomic Viewer dan Integrative Genomic Browser. Saya tunjukkan salah satu visualisasinya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah melakukan analisa, ada tombol download, nanti di-download, silakan di-download. Nah, kemudian kalau di-download ini biasanya ada dua file BAM-nya sendiri dan file index. Ya, teman-teman download kedua-duanya. Nah, visualisasinya seperti apa? Visualisasi seperti ini. Jadi yang di bawah ini adalah reference gene-nya. Reference gene biasanya bisa kita download atau bisa tersedia secara default. Kita bisa memilih organisme-organisme yang populer. Kalau organisme tersebut jarang digunakan, kita bisa upload sendiri reference gene-nya. Nah, kemudian misal ini pada gen LYSMD3. Nah, jadi bacanya gimana? Kalau ini namanya gen model. Gen model. Ada 3 ekson, 1, 2, 3. Ini berarti ada 3 ekson. Ada 2 intron, 1 dan 2. Kemudian teman-teman lihat arah panah ini menandakan arah transkripsinya. Jadi arah transkripsinya dia ke arah reverse. Terus ini adalah fragmen-fragmen reads kita. Nah, ternyata fragmen reads kita itu ada mengelompoknya di sini. Ada berapa reads di sini? Nanti kita hitung berlapis-lapis, ini menandakan jumlah reads-nya. Nah, ternyata fragmen kita cenderung mengelompok ke misal ekson ketiga dan ekson kedua.
seperti itu. Nanti ini hanya satu file dan nanti kita bandingkan dengan file dari sampel lain. Jadi file BAM 1, file BAM 2 kita bandingkan. Nah, secara kasar kita bisa membedakan, oh ini lebih terekspresi, ini lebih down regulated atau ekspresinya ditekan. Itu kita bisa bandingkan dengan berapa banyak lapis yang ada di BAM file ini, berapa banyak lapis reads-nya tadi. Secara kasar seperti itu. Nah, kemudian kita nggak mungkin menghitung satu persatu jumlah berapa lapis seperti ini masing-masing gen untuk semua genom. Jadi kita menggunakan tools untuk menghitung, mengkalkulasikan berapa banyak reads pada setiap genom, setiap gen. Nah, misalkan pada gen pertama ini ada berapa lapis, ini 1, 2, 3, oh ada 3 reads. Nah, gen kedua ada berapa reads. Nah, seperti itu. Dan kita bandingkan sampel satu dengan sampel yang lainnya. Nah, terakhir hasil analisanya, hasil differentially expression adalah seperti ini kurang lebih. Jadi tools yang bisa digunakan Dissect2, HR atau 5. Yang pertama ada gene ID, base min atau nilai minnya, log2 fold change, standard error, ini nilai statistic value, kemudian p value dan p adjusted. Nah, sekarang perbedaannya apa? Fold change dan log2 fold change. Jadi untuk ekspresi gen sendiri itu biasanya kita berikan unitnya atau satuannya itu fold change. Berapa kali lipat fold change itu? Misal, oh kalau yang cancer gen P53 meningkat 2 kali lipat dari sampel normal. Oh ternyata kalau terkena stress heat, gen ini, gen terkait fotosintesis menurun 2 kali lipat. Nah, berapa kali lipat tersebut istilahnya ada namanya fold change. Nah, cara menghitungnya kasarannya seperti apa? Ini sangat disederhanakan, yaitu yang treatment baik yang stres, mutant, cancer dibagi dengan yang kontrolnya, yang tidak di treatment, yang sehat, yang normal atau yang wild type. Misal yang treatment, yang treated nilainya 6. Kita hitung nanti reads-nya, kan kita hitung reads-nya tadi ada 6 reads. Yang treated ada 3. Berarti 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, kalau 2 berarti gen ini, misalkan pada gen ini dia upregulated, meningkat 2 kali lipat. Oke, sampai sini paham? Kalau nilainya sama, misalkan gen A ternyata nilainya sama baik yang treatment maupun yang tidak tertreatment, maka kalau dibagi fold change-nya 1, berarti dia tidak ada beda, tidak ada difference. Kalau yang treatment lebih kecil, nah otomatis pembaginya lebih besar. Nah, 2 dibagi 4, nah 0,5. Berarti down regulated. Nah, jadi kalau saya bikin grafik seperti ini,
Yang satu adalah no difference. Jadi yang normal ini hasil qPCR. Oke. Tapi sama-sama ekspresi gennya. Hasil yang normal kita normalisasi ke angka 1. Nah, jadi yang normal pasti ke angka 1. Nah, kemudian kita lihat yang heat stress. Misal yang ini treatmentnya heat stress. Apakah dia kurang dari 1 atau lebih dari 1? Kalau lebih dari 1 berarti dia up regulated atau dia mengalami kenaikan ekspresi. Kalau kurang dari 1 artinya dia down regulated atau mengalami penurunan ekspresi. Kalau dipikir-pikir kan nggak imbang ya. Kalau kita bikin angka 0, 1 dan tak terhingga. Oke. 0. Jadi tengah-tengahnya itu adalah 1. 1 sampai 0 itu down regulated. 1 sampai tak terhingga ke arah positif itu up regulated. Kan rasanya imbalance atau enggak seimbang. Ya kan? Nah, oleh karena itu kita ubah nilainya ke nilai log 2. Nah, saya bikin Excel secara sederhana. Nilai nilai fold change dan log 2 fold change. Saya kasih 0,25, 0,5, 124. Nah, kemudian saya ubah ke log 2 fold change. Nah, coba kita lihat. Antara 1 ke 0,25 ini selisihnya berapa? Kan selisihnya 0,75. Tapi 1 ke 4 selisihnya 3. Nah, ini kan tidak seimbang. Tapi kalau kita sudah ubah ke log 2, hasilnya seimbang. Antara misal 1, kalau 1 tadi kan berarti tidak ada bedanya. No difference kalau 1. Nah, kita adjust angka 1 ke angka 0 dengan cara mengubah ke log 2. Nah, kemudian kalau dia meningkat 2 kali lipat artinya log voltage-nya jadi 1. Kalau menurun 2 kali lipat jadi negatif 1. Kalau meningkat 4 kali lipat, nah log voltage-nya jadi 2. Menurun 4 kali lipat kan gak enak, menurun 4 kali lipat. Nah, jadi min 2 kan lebih enak daripada kita menampilkan data volt change. Nah, salah satu visualisasinya, salah dua sebenarnya, adalah yang pertama volcano plot, yang kedua heat map. Oke. Volcano plot ini kalau kita menggunakan data banyak gen, kita pengen memplotkan misal 1000 gen, nah kita plotkan seperti ini. Tapi kalau heat map itu biasanya top 10 atau top 20. Nah, hanya beberapa saja. Jadi hanya gen-gen yang terpilih. Nah, kalau ini gennya dan yang bawah ini adalah sampelnya. Oke. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya kalau di volcano plot, yang x-axis adalah log 2 volt change. Nah, log 2 nilai ini ya. Berarti kalau 0 dia tidak ada perbedaan. Kalau ke kanan berarti nilainya positif, berarti dia upregulated. Kalau ke kiri nilainya negatif, berarti nilainya downregulated. Oke. Jadi kalau saya belah ini jadi 2, yang kiri ini adalah gen-gen yang downregulated, yang kanan ini adalah gen-gen yang
upregulated. Oke, sepakat? Nah, sekarang ternyata ada komponen lain, yaitu p-value. P-value ini artinya seberapa yakinkah atau seberapa confidence gen ini itu benar-benar upregulated atau benar-benar downregulated. Makanya kita lihat kita dapat nilai p-value. Istilahnya errornya, semakin kecil p-value, semakin yakin kalau dia benar-benar upregulated atau benar-benar downregulated. Misal kita lihat data pertama, misal gen ID 91764, log 2 nya 3, berarti plus kan, berarti kalau fold change nya dia kira-kira meningkat berapa, 6 kali lipat kurang lebih. Nah, standard error, nah p-value nya 8, 10 pangkat E ini adalah 10 pangkat negatif 12. Nah, jadi 0,00 sampai 12 baru 8. Semakin kecil p-value berarti semakin yakin kalau dia ini benar-benar upregulated. Misal yang kedua, nilai ini negatif 2 downregulated. Nah, p-value nya 1,95 pangkat 10 kali 10 pangkat negatif 7. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari p-value kita bisa melihat seberapa yakin gen ini benar-benar differentially expressed. Nah, kita nanti bisa melakukan cut off. Jadi tidak semua gen ini kalau dia nilainya positif negatif di log voltage-nya kita anggap upregulated atau kita anggap downregulated. Enggak, jadi kita lihat, kita berikan cut off. Misal cut off-nya 0,05 atau kalau ini kalau nggak salah 0, berapa ini ya, 0,1 lah. Nah, kita cut off seperti ini. Kalau dia kurang dari nilai mohon maaf, ini cut off-nya kalau berarti di sini. Nah, karena log negatif lognya ada di sini. Nah, kalau dia melebihi cut off, berarti dia nilainya true atau benar-benar upregulated atau benar-benar downregulated. Nah, yang lain ini, yang warna merah, meskipun dia terekspresi tetapi dia tidak bisa menembus cut off, jadi kita anggap dia tidak bukan tidak terekspresi, tidak signifikan, istilahnya seperti itu. Jadi yang signifikan yang mana saja? Yang signifikan yang warna biru ini saja. Kemudian kita bisa pilih yang warna biru ini untuk divisualisasi lebih lanjut. Misal top berapa, kita plot menggunakan heat map. Nah, heat map banyak macamnya, ada clusteringnya seperti filogeny seperti itu, tapi bukan itu tentang pengelompokan clustering di atas atau di bawah. Untuk warnanya sendiri kita bisa pilih, ada yang biru sampai merah seperti ini, ada yang biru dengan kuning, ada yang merah dengan hijau. Nah, misal seperti ini, kita lihat key indikatornya seperti ini. Nah, kalau merah berarti dia upregulated, kalau biru downregulated. Nah, berarti sampel ini MCL1LF dia cenderung upregulated di semua gen kecuali gen RBP1. Kemudian ini misal sampel 1, 2, 3, 4. Nah, ini cenderung dia mengcluster, mengelompok kan. Nah, polanya sama. Jadi bisa kita
asumsikan kalau mereka berempat ini memiliki kedekatan. Nah, tadi ada yang p-value, ada yang p-adjusted atau di-adjust, disetarakan. Nah, p-adjusted itu adalah nilai p yang digunakan untuk ini, false discovery rate, atau kita koreksi lagi. Jadi meskipun kita sudah memakai cut off tadi, jadi nilai yang kurang, misal nilai kita pakai error 0,5, yang kurang dari 0,5 p-value-nya oke, dia differentially express. Yang lebih dari 0,5 kita buang, kita singkirkan. Nah, ternyata dari beberapa gen yang kurang dari 0,5 itu ada yang false positive, ada yang pura-pura seperti itu. Nah, kita koreksi lagi sehingga kita peroleh p-adjusted. Nah, pengoreksiannya bagaimana? Saya rekomendasikan untuk melihat YouTube video ini. Jadi kurang lebih seperti ini, false positive, false negatif. Nah, kalau yang false positif, jelas-jelas dia laki-laki, tapi didiagnosa, oh, Anda hamil. Nah, jadi kesalahan, tetapi diagnosanya ke arah positif. False negatif, jelas-jelas dia hamil, tapi dia didiagnosa, sorry, you're not pregnant. Nah, kebanyakan kalau di differential express gene itu yang terjadi adalah false positive. Dia secara p-value dikatakan terekspresi secara signifikan, tetapi ternyata enggak. Nah, dia dikatakan oleh p-value signifikan, tetapi ternyata enggak, sehingga perlu dikoreksi nilainya, dikoreksi dengan tadi p-adjusted tadi. Jadi kalau membaca tabel ini, jadi tentu yang dilihat gene ID, kemudian log fold change. Nah, yang ketiga adalah p-adjustednya. P-adjusted kalau boleh kita sort, kita urutkan ke arah paling kecil. Semakin kecil p-adjusted berarti dia semakin kuat, semakin signifikan. Nah, oleh karena itu tadi kan kita sudah menerapkan cut off 0,05 di p-value. Sekarang cut off-nya kita ubah. Nah, siapapun gen yang p-adjustednya di bawah 0,05 akan dia dikatakan terekspresi, differentially expressed secara signifikan. Nah, seperti itu. Nanti coba kita kasih contoh. Nah, terakhir untuk melengkapi hasil differential express gene itu kita lakukan namanya gene ontology analysis. Jadi tadi kan kita sudah melakukan anotasi atau memberi nama secara struktural. Nah, jadi memberi nama, oh kalau ini namanya gen ini, kalau ini namanya gen ini. Nah, dengan file GFF. Sekarang ini anotasi yang fungsional. Jadi memberikan, oh kalau kamu berada di sini ternyata kamu fungsinya seperti ini. Nah, berdasarkan database yang sudah dihimpun. Nah, namanya gene ontology. Gene ontology sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama molecular function, yaitu apa sih yang dilakukan gene product tadi, fungsinya apa. Nah, kemudian biological process, tujuan biologinya dia,
tujuannya seperti apa, tujuannya untuk apa. Kemudian cellular component, nah, di mana dia bekerja. Untuk melakukan analisis gen ontologi, teman-teman bisa ke database ini, ke web ini, genontology.org. Nah, kalau membaca paper-paper melihat gen ontology analysis, kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya ambil dari DEP, Differential Express Protein. Nah, ini rice yang setelah terinfeksi, ini kalau nggak salah brown plant hopper. Nah, jadi seperti hama gitu. Nah, setelah ada tanaman ternyata ada yang diberi perlakuan diinfeksi hama, ada yang tidak. Nah, ternyata yang terinfeksi tadi mengekspresikan gen. Nah, gen-gen tadi itu berfungsi sebagai apa atau berperan sebagai apa. Nah, kita analisis gen ontologi. Ternyata sebagian besar 80%, misal ini 80% dari gen yang signifikan itu terlibat dalam metabolit proses, signal cellular proses dan sebagainya, respon to stimulus. Nah, untuk sel komponen letaknya di mana? Nah, letaknya di sel, di organel, sel part, bagian-bagian dari sel, seperti itu. Jadi kalau sel komponen ini lebih ke di mana dia bekerja, apakah dia ekstraseluler, intraseluler, atau dia di membran. Molecular function, bagaimana dia bekerjanya? Oh, dia ternyata mengkatalitik, dia punya aktivitas katalitik, aktivitas binding atau mengikat dan sebagainya. Nah, jadi seperti ini. Oke, dari sini ada pertanyaan? Izin bertanya Mas ya. Boleh. Jadi saya masih cukup meraba. Jadi yang tadi itu grafik-grafik begitu tuh berarti lanjutan daripada setelah di sequence lalu dihitunglah keaktifan gen tersebut ya Mas. Yang mana? Begitu ya. Yang grafik yang mana? Yang fold change ini baru yang sebelumnya. Nah, dari setelah setelah dapat fold change, kita visualisasi, karena kan kita kalau misalnya kan menulis jurnal tidak mungkin kita menampilkan tabel di paper kita. Nah, harus kita visualisasi. Nah, visualisasinya seperti apa? Nah, kita plotkan berapa banyak yang signifikan, berapa banyak yang tidak. Yang signifikan tadi kita bagi berapa banyak yang signifikan positif, berapa banyak yang signifikan negatif. Nah, kita plotkan. Jadi istilahnya kalau grafik seperti kalau tabel seperti ini kan agak susah ya. Agak susah untuk menginterpretasikannya. Nah, akan lebih mudah diinterpretasikan berdasarkan ini. Jadi kalau ini sumbu X adalah log fold change, sumbu Y adalah p-value. Jadi kita hanya mengambil dua data. Hanya mengambil kolom C dan mengambil kolom F. Nah, seperti itu. Mengambil dua kolom, kita plotkan seperti itu. Kalau di heat map, nah, karena heat map kalau terlalu banyak data yang kita input, nah kotak-kotaknya ini pixelatednya jadi semakin kecil dan tidak informatif. Nah, oleh karena itu heat map biasanya digunakan untuk gen-gen yang sudah kita pilih. Bisa kita pilih berdasarkan top 10 dari p-adjusted,
atau berdasarkan fungsinya. Jadi kita lihat 100 teratas itu ternyata nomor ini kira-kira berfungsi nih, kira-kira berhubungan nih, nomor ini kira-kira berhubungan. Nah itu kita plotkan di situ. Sebenarnya nggak kira-kira, sebenarnya dapat taunya dari mana? Taunya dari gene ontology analysis ini tadi. Jadi gen A ternyata berperan di mana, berperan seperti apa, berperan di mana. Gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, saya izin bertanya lagi Mas ya. Iya. Eh, ini kan berarti pengalihan antara dari in vivo ke in silico begitu Mas ya. Hmm. Nah, lalu jembatannya di mana Mas? Maksudnya setelah misalnya kita udah ketemu sampel DNA dan lalu kita sequence, lalu setelah itu saya masih cukup bingung tuh maksudnya mendapat nilai-nilai yang tadi itu dapat dari mana gitu Mas? Oke. Jadi in vitronya ini sendiri itu kita gunakan pada tahap apa? Pada tahap kita mengekstraksi RNA. Nah, berarti kan kalau kita sudah selesai penelitian, sudah selesai eksperimen, kan nggak mungkin langsung kita kirimkan untuk di sequencing. Nah, harus kita ekstraksi dulu RNA-nya. Oke, kita ekstraksi RNA, kita ubah menjadi cDNA. Fungsinya apa? Karena mRNA ini sifatnya tidak stabil. Kurang lebih kalau di alam, kalau di lingkungan biasa, ini lingkungan suhu ruang, itu dia hanya bertahan sekitar 5 menit. Nah, kalau dia hanya bertahan 5 menit, bahaya dong kalau dia tidak benar-benar dipreservasi dengan baik. Nah, oleh karena itu diubah menjadi complementary DNA melalui proses yang namanya reverse transcription atau transkripsi balik. Oke. Fungsinya untuk apa? Jadi dia lebih stabil karena dia berbentuk DNA, deoksi. Oke. Nah, dari si DNA ini, nah, kita akan kirimkan ke istilahnya vendor atau pihak ketiga yang melakukan sequencing. Nah, tapi terlebih dahulu kita harus melakukan beberapa istilahnya requirement-nya. Kalau melihat ini nanti, nah, jadi sequencing itu kalau Illumina dia hanya men-sequence tidak lebih dari 200 base pair, sekitar jadi sequence pendek-pendek. Tapi dia bisa banyak dan bisa sekaligus. Berbeda dengan sequence metode Sanger. Nah, dia bisa panjang, bisa 1000 base pair, bahkan ada yang sampai 2000. Tetapi dia hanya sekali itu saja, berjalan hanya sekali itu saja. Nah, kalau ini meskipun dia pendek-pendek, tapi dia bisa istilahnya apa ya, mengakomodasi region-region lain atau daerah-daerah lain. Nah, jadi kita dapat namanya high throughput. High throughput itu thousands gene. Nah, kalau kita pakai sequencing biasa mungkin hanya satu gen, tapi ini kita bisa thousands gene. Karena apa? Karena datanya sendiri itu outputnya besar. Satu sampel itu bisa sampai 2 giga atau bahkan lebih, bahkan 5 gigabyte. Yes. Itu hanya sequence forward saja. Nah, belum reverse-nya. Belum kalau satu sampel ada biological replication. Nah, makanya itu kalau yang tadi kita di Array Express, nah, 45 yang ini 30 sampel. Nah, ini
ini bener-bener big data ini. Jadi sampelnya bener-bener banyak, ukurannya juga besar. Kalau pengen tahu ukuran sampelnya, kita lihat di ENA ini. ENA. Nah, European Nucleotide Archive. Nah, di sini nanti, nah ini kalau hanya satu berarti dia single end, berarti hanya di sequence satu arah. Satu sampel ukurannya 1,6 giga. Nah, bayangkan kalau dia 30 sampel. Jadi sekitar 70-an lah, 70-an giga. Bayangkan file dengan file 70 giga kalau kita analisa dengan laptop kita yang seadanya seperti ini, kapan selesainya? Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum nanti saya lanjut ke. Terima kasih Mas Putut, Ya. sudah lumayan terbayang lah. Oke, jadi kurang lebih sudah saya kirimkan untuk step by stepnya. Jujur saja saya baru pertama kali pakai Galaxy. Saya biasanya kalau differential express gene ini saya pakai R. Jadi untuk yang visualisasi saya belum tambahkan. Mungkin saya update, kalau nggak nanti malam mungkin besok pagi. Saya masih bingung tadi ini gimana nata filenya seperti itu. Jadi sampai terakhir sampai, nah, oke, saya jelaskan dari awal aja. Oke, jadi ini adalah platform Galaxy. Platform Galaxy ini bisa digunakan untuk apa aja? Bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan bioinformatika. Jadi banyak tools yang biasanya kita install di laptop kita, jadi kita tidak perlu menginstal. Semuanya bekerja di cloud. Jadi pakai HP pun sebenarnya kita bisa. Oke, jadi nggak ada istilahnya oh laptop saya nggak mumpuni seperti itu. Nah, cloud di sini free dan kita disediakan cukup besar 250 giga. Nah, ini saya masih pakai 25 giga 10%-nya. Cukuplah kalau kita menggunakan satu project, dua project, bahkan 5 project gitu. Kalau sudah bisa kita hapus, kita bisa upload file lagi atau kita bisa download file lagi. Kita bisa melakukan analisis. Nah, di sini juga banyak ditawarkan proteomic, machine learning, nah, display data dan sebagainya. Oke. Pertama adalah saya memberikan contoh. Nah, ini tentang differential mesenchymal stem cell. Nah, jadi bisa kita unduh datanya di EMTAB 1829. Nah, kemudian bisa kita lihat ini informasinya, deskripsinya sampelnya seperti apa. Ternyata dia ada sampel yang didiferensiasikan, ada yang tidak didiferensiasikan. Nah, teman-teman nanti setelah buka ini, download file SDRF. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada yang sudah bisa buka lewat Excel nggak? File-file. Jadi file-file di sini biasanya file tipe tab, tabulari. Nah, kita coba buka lewat Excel. Tadi mana? Nah ini. Sebenarnya bisa dibuka pakai Notepad, tapi barangkali ada yang tidak begitu jelas. Nah, kalau di Excel kan bisa terbagi kolom-kolomnya, jadi kita bisa melakukan pilihan tab delimiter. Nah, jadi ya pemisahnya berupa apa? Pemisahnya berupa tab.
ada nanti file CFV, delimiter. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa menemukan informasinya di sini. Selnya berasal dari mana, fresh specimen, kemudian organismenya apa. Nah, komen ternyata ini adalah file PRN. Nah, berarti satu sampel ada 2 file terpisah. Nah, kalau kita geser-geser lagi, nah, C di sini undifferential sama diferensial. Ini replikasi pertama, replikasi kedua. Nah, replikasi pertama, jadi jumlah sampelnya ada 4 karena dia double. Jadi per n, jadi ada 2 file. Kemudian yang perlu teman-teman nanti pakai adalah ini, file yang berkaitan dengan link. Jadi nanti teman-teman nggak perlu download file, karena file kan ukuran besar, kemudian diupload lagi nggak perlu. Cukup mengcopy ini, kemudian kita pastekan mana tadi. Nah, upload data. Nah, pilih ini paste atau fetch data. Nah, seperti ini. Langsung start. Nah, karena saya sudah mengupload atau mengimport, nah nanti dia akan ada di sini. Ada berapa file tadi? Ada 3 file. 8. Nah, ada di sini. Oke, kalau mau melihat file ada di ini kontak mata, bukan kontak mata. Klik ini view data untuk melihat kurang lebih seperti apa sih filenya. Nah, file FASTA ada identifier, sequence, tanda plus, dan quality. Nah, ada banyak sekali. Nah, kemudian step kedua adalah quality control. Nah, ini saya sarankan teman-teman menamai historinya. Jadi history di sini, ini yang lain saya tutup. Nah, history di sini kita namai. Nanti teman-teman kalau bikin project baru bisa menambahkan history baru seperti ini. Nah, tinggal dipaste aja, kemudian ditunggu sampai semuanya benar-benar terupload. Nah, untuk quality control, nah pakai tools yang namanya FastQC. Nah, adanya di mana, kita cari di sini. Kira-kira quality control. Nah, ini FastQ. Kalau pengen cepet ketik di sini FastQC. Nah, ada di sini. Untuk quality control. Nah, filenya file apa? Kalau ini single dataset, multiple, ini data collection. Nah, kita pilih yang multiple karena kan kita pengen langsung sekaligus. Nah, nomor 1 sampai 8. Nah, kita kalau milih kita harus tekan kontrol. Nah, kalau nggak tekan kontrol nggak mau. Nah, oke, nanti beberapa parameter lihat di file yang sudah saya kirim. Execute. Oke. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya kita hasilnya nanti ada file yang mengenai file web page. Nah, web. Nah, ada file, misalkan ini file anotasi, ini saya nggak ngeran di sini. Nah, file web page. Nah, nanti coba dibandingkan, apakah dia bagus sequence-nya, apakah dia jelek atau biasa-biasa aja. Nah, kebetulan data yang saya pilih ini semua berkualitas bagus, jadi tidak perlu dilakukan cutting adapter, tidak perlu di-cut adapternya. Kalaupun perlu di-cut adapter, di trimming, bisa menggunakan tools ini, cut adapt. Nah, PRN atau
single n, PRN kita pilih. Nah, ini beberapa parameter yang bisa kita masukkan. Oke. Kedua adalah mapping. Nah, mapping ini saya pilih pakai bowtie. Nah, pilih PRN. Nah, kita masuk saja di sini bowtie tuh. Sebenarnya file mapping ada apa aja? Ada banyak sekali file mapping. Nah, ada bowtie, ada star, ada highsat. Nah, tergantung jenis datanya masing-masing. Nah, ada highsat. Nah, ini ada banyak tools untuk mapping. Nah, saya pilihnya bowtie. Single n, pair n tergantung datanya masing-masing nanti. Nah, caranya gimana? Fasta file 1 ada 2, yang satu kita pilih yang forward saja. Tadi kita tahu forward reverse-nya dari mana? Dari 1 2 kan? Nah, kalau yang belakangnya 1 artinya dia file forward. Kita pilih, kita tekan kontrol, pilih 1 2 3 4. Oke, selesai. Untuk fasta yang kedua kita pilih yang nomor 2, 1 2 3 4. Oke, selesai. Do you want to pair option? No. Nah, kemudian ini reference genomnya itu menggunakan reference genome yang sudah tersedia atau kita mau memberikan mengupload sesuatu yang baru. Kalau yang tersedia hanya ini. Nah, kalau ada beberapa organisme, ada human jelas ada. Oke, kalau Oriza ada nggak ya? No, rest ternyata ada, tapi masih versi yang 4. Kalau saya pengen versi yang lain, jadi saya perlu mengupload. Sebenarnya tidak perlu mengupload, hanya perlu mempaste tadi filenya tadi, file linknya saja. Nah, kalau teman-teman nanti bekerja di menggunakan reference genome yang tidak tersedia di sini, bisa memilih reference genome di sini. Nanti bisa pakai reference genome apa, bisa mengupload sendiri atau mempaste linknya, URL-nya. Oke, karena kita pakai human, jadi human sudah ada. Kita pilih yang terbaru, HG38. Nah, oke. Nah, nanti kita menghasilkan SAM atau BEM file, execute. Oke, kita sudah tahap mapping. Oke, build in. Nah, jadi nanti dapatnya adalah file BEM. Outputnya file BEM nanti bisa kita visualisasi menggunakan IGV salah satunya. Nah, Mas Putut, kalau sudah di-execute nanti kan kita nggak harus online kan ya, dia kan running sendiri. Iya, kan dia running sendiri, kita bisa tinggal karena dia kan kerjanya di cloud. Iya. Jadi pakai HP, pakai tab, is okay, no problem, enak. Ya, jadi seharusnya nggak masalah buat mahasiswa semua gitu, karena tinggal ngeset parameternya sama tinggal mindah-mindah filenya execute gitu. Iya, jadi yang perlu diantisipasi adalah jangan sampai salah pilih file, karena kalau pakai HP kan layarnya kecil atau pakai tab lah. Nah, itu kadang ada file yang tidak seharusnya diinput, nah menjadi diinput. Itu. Oke, selanjutnya adalah setelah dapat file BEM, kita hitung. Nah, kita hitung jumlah reads per gen. Nah, di sini
saya pakai feature counts. Nah, inputnya berupa apa? Inputnya berupa file BEM tadi. Nah, karena tadi sebelumnya kan bowtie, nah, programnya. Jadi kita input saja. Jangan lupa kalau kita mau menginput multiple, pilih yang di tengah ini dataset, kemudian tekan kontrol untuk memilih banyak dataset. Nah, karena tadi di feature count tidak menyediakan file anotasi, sehingga saya mengambil file anotasi dari ensemble. Oke, file GFF3 ini nanti bisa diinput. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kan feature count. Nah, measure gen expression. Nah, alignment dipilih bowtie semua. Sorry. Nah, jangan lupa diklik kontrol. Nah, gen annotation. Nah, kalau sudah built-in, saya pakai tadi yang ensemble tadi, in your history, atau kita bisa membrowse, upload, kemudian fetch. Taunya dari mana? Taunya dari ensemble tadi. Ya, jadi teman-teman nanti kalau pakai organisme lain, seandainya nanti tugasnya, nah, bocoran tugasnya. Nah, silakan menganalisa dataset lain. Nah, di sini adalah file Homo sapiens. Nah, saya pilih yang anotasinya yang di sini. Nah, bukan yang per kromosom tapi yang semua. Nah, ini. Klik kanan, copy link. Nah, kemudian di paste aja di sini. Start. Nah, nanti dia akan terupload. Nah, saya sudah mengupload seperti ini. Oke, nanti ikuti parameter yang sudah saya berikan. Execute. Oke, sudah dapat mapping. Kok mapping? Count. Nah, menghitung jumlah read per gen. Oke. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk genom transkriptom assembly sendiri, anotasi, ada yang bergabung dengan alignment, ada yang bergabung dengan kalkulasi ini, menghitung reads-nya. Kalau di bowtie nomor 4 ini gabung ke nomor 5. Tapi kalau di beberapa tools lainnya bisa berbeda. Nah. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah analisis differentially expressed gene. Nah, teman-teman perlu teliti karena kita punya banyak file yang kita upload di sini, perlu istilahnya perlu dipetani lah. Nah, mana sih sebenarnya tadi file yang kita kelompokkan undifferential sama yang differential tadi. Nah, tadi kan yang di awal file 1, 2, 3, 4 itu adalah yang undifferentiated, 5, 6, 7, 8 yang non, yang differentiate. Nah, lihatnya dari mana? Lihatnya dari ini tadi. Nah, sehingga file bowtie, nah, file bowtie 2 dan 4 itu kita adalah merepresentasikan alignment dari yang undifferentiated. Nah, nomor 6 dan 8 adalah yang sudah 28 differentiated. Nah, 7-nya mana? 7-nya mungkin kehapus. Jadi ini 7-nya ada di sini. Nah, jadi nomor-nomor ini tidak saklek. Nah, tidak saklek harus nomor berapa, ini enggak saklek, tapi bener-bener kita urutkan. Nah, kalau pengen gampang kita bikin tabel. Nah, ini raw FASTQ. Nanti ini ada nomor berapa aja raw FASTQ. Kemudian file mapping, file BEM. Kemudian yang terakhir file
count. Nah, ini kita istilahnya kita list, gampangnya kita list, biar tidak salah untuk memasukkan di differential expression ini, karena ini yang cukup kritis. Nah, setelah kita petakan ini, kita masuk ke salah satu tools untuk differential expression, namanya dissect2. Nah, dissect. Nah, oke. Karena dia hanya punya ini di select ini hanya punya satu faktor, tadi kan hanya 2 kan perbedaannya. Nah, undifferentiate sama differentiate. Jadi kita bikin aja faktornya differentiation. Nah, differentiation dan faktor pertama, level pertama kita masukkan undifferentiate, level kedua yang 28 days. Kalau nanti teman-teman ketemu data yang levelnya banyak, nah bisa menambahkan faktor lagi. Misal perlakuan kemudian diamati 24, 48 dan 72 jam. Nah, kita bedakan di level-level ini. Nah, kemudian kita masukkan inputnya adalah file count. Nah, kebetulan yang ini misal undifferentiate. Nah, file tadi 10 dan 11. Yang 28 difference tadi file 12 dan 13. Oke, ikuti parameter yang sudah saya berikan. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya. Nah, kemudian execute. Nanti teman-teman bakal dapat file seperti ini, result. Mana ya, ini result. Nah, maaf. Nah, di result ini gen ID masih yang koresponnya ensemble. Jadi masih kode dari ensemble. Dan kita kan nggak tahu ini gen apa, sehingga kita perlu dianotasikan. Maaf. Nah, kita anotasikan ke nama gen yang ada di menggunakan annotate my ID. Nah, annotate my ID, inputnya apa? Inputnya data dissect-nya tadi, differential expression. File has header, yes, karena tadi kan ada headernya, ada judulnya, organismenya apa, jenis ID-nya apa. Jadi ID ini perlu ditulis karena tadi kan saya mengambil apa anotasi, nah dari ensemble, sehingga hasil gen ID adalah gen-gen ID-nya dari ensemble. Kemudian inputnya apa? Nah, ini beberapa saya pilih input kan. Ini ada peringatan kalau memilih GO atau CAC ini akan mengenerate very large data. Jadi lebih baik tidak dipilih pada tahap ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ada tadi file ID-nya, ensemble-nya, address ID, simbol. Nah, kita dapat nih gen simbol, kemudian dapat namanya. Nah, tapi kan kita kan masih ada 2 file, kita gabungkan filenya. Kita gabungkan filenya menggunakan join. Nah, adanya di, kalau cari toolsnya tinggal cari di sini aja, join. Nah,
Nah, join to dataset. Nah, ini saya join to files. Nah, itu aja. Apa yang mau di join? Dataset annotated yang berhasil dianotasi sama dataset differential expression tadi. Kemudian kolom yang digunakan untuk disamakan itu kolom yang mana? Kolom 1. Karena kolom 1 keduanya sama. Kemudian dipilih, kita gabungkan semua, dapatlah dapatlah file ini. Nanti kita bisa download anyway. Nah, annotated, kita klik, nah ini ada pilihan download. Oke. Terakhir, nah ya terakhir ini untuk visualisasinya, kalau menggunakan tadi saya jelaskan mengenai Volcano dan Gene Ontology, saya masih belum tahu, utek-utek masih di sini. Saya bakal update ini nanti, modulnya saya bakal update nanti malam atau enggak besok pagi. Kalau tidak, saya beri alternatif. Sebenarnya banyak di luar sini semacam kalau website untuk mengenerate heatmap misal. Nah, heatmap maker, jadi kita mengupload dataset kita, kemudian bisalah kita dapat heatmap seperti itu. Jadi mudahnya seperti itu. Nah, kemudian mengenai Gene Ontology juga seperti itu, tinggal di copy saja nanti gen simbol. Nah, kita masukkan ke database Gene Ontology. Nah, terakhir seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ini kalau menggunakan cutoff, nah, kita urutkan, ini file yang sudah saya download, urutkan p adjusted-nya ke smallest. Oke. Kita lihat berapa sih gen yang signifikan. Nah, kita kasih conditional formatting, new rules, cell value less than. Nah, kita berikan cutoff-nya misal 0,05. Kalau p adjusted kurang dari 0,05 berarti dia signifikan. Ada berapa ini? Ada cukup banyak. Oh, gini saja. Filter by color. Nah, ada 4592. Nah, ini yang signifikan. Tapi misalkan kita pakai p-value karena kita tidak melakukan false discovery rate. Kalau pakai Excel agak lama ya. P-value kita conditional formatting. Kalau less than 0.05 saya beri warna hijau. Pasti lebih banyak. Tadi 4500-an, kalau ini oh, ini masih nah, ini dihilangkan dulu. Nah, kalau pakai Excel ini file besar sedikit. Nah, ada 6200. Nah,
ada 6.200 yang dikenali signifikan melalui p-value, tapi hanya 4.000 yang dianggap signifikan pada p-adjusted. Berarti 2.000 diantaranya adalah positive false. Nah, itulah. Jadi itu yang maksudnya positive false. Jadi ada 2.000 yang kita anggap sebenarnya dia terekspresi secara signifikan, ternyata tidak. Nah, oleh karena itu kita melihatnya di p-adjusted. Oke, kurang lebih begitu untuk pertemuan kali ini. Saya harap nanti adik-adik bisa mengulangi, mereplikasi sesuai dengan yang sudah saya berikan. Tetapi kalau barangkali pengen saya punya ide, saya pengen mengganti dengan database lain, silahkan. Pengen coba-coba sih, silahkan. Oke. Nanti kalau ketemu error atau bingung seperti apa, bisa tanya di grup. Nah, itu. Jadi silakan bereksplorasi. Ini hanya contoh saja, database ini hanya saya pilihkan. Saya pilih dengan jumlah sampel yang cukup dikit, yang cukup merepresentasi seperti itu. Nah, kalau pengen explore lagi, silahkan. Dari sini ada yang ditanyakan? Mas, mungkin yang kemarin ada GitHub itu boleh tolong dikirim. Oh, oke. GitHub itu saya simpen di favorit. Nah, nah ini nih. Saya ke WhatsApp ya. Ya boleh Mas. Oke. Nah, jadi kalau yang pengen ini sebenarnya pakai cloud. Nah, jadi kita tidak harus menggunakan komputer kita. Jadi komputer kita, laptop kita hanya untuk mengimpor informasi dan memerintahkan saja, mengcoding saja. Nah, kurang lebih sama loh. Bagaimana mendapatkan reference genome, mendapatkan annotation, adapter trimming, alignment, IGV. Nah, kan hampir sama, tapi ini full coding semua. Nah, bagaimana expression, differential express, coba kita lihat dia pakai apa differential expressnya. Kalau pakai ball gown. Pakai ball gown. Jadi sebenarnya si dissect2 itu punyanya R. Jadi sebuah package yang ada di R. Tetapi kalau di Galaxy semua yang tools-toolsnya disediakan. Jadi kita dimanjakan oleh Galaxy. Nah, gak enaknya apa? Gak enaknya cukup lama. Jadi kalau kita upload filenya cukup besar, ya perlu waktu. Tapi bisa ditinggal, enaknya gitu. Kalau analisisnya lama nggak Mas di Galaxy? Mapping satu read gitu berapa? Seharian sih Pak, kalau pengen fokus Pak. Maksudnya butuh waktunya sehari ya? Maksudnya analisisnya di Galaxy-nya. Kalau kita ngunggah satu sampel gitu, dia mapping satu sampel tuh berapa lama biasanya? Sebenarnya kalau hanya yang lama itu mappingnya Pak, emang. Yang lama saya ini 2 jaman lah untuk mapping sendiri. Cepat ya? Sebenarnya cepat sih. Mapping satu human sample gitu 2 jam dah kelar. Sebenarnya saya kalau dulu ada jurnal dia kalau nggak salah pakai bow tie juga, tapi transkriptum. Nah, jadi dulu ini saya dapat dari ITB. Nah, saya belajar pertama kali differential express gene ini dari ITB.
tahun 2017. Nah, for your information saja, dulu laptop saya kecil, pakai notebook 11 inch dan jebret nggak bisa dipakai, dan sudah bayar mahal hanya nonton laptop temennya. Sayang sekali. Nah, ini kalau di sini ada dikatakan dia mappingnya sampai 6 jam malahan. 6 hour padahal sudah pakai Linux environment. 6 hour estimasi waktunya. Emang ini tergantung ukuran filenya juga, Pak. Kalau buat non bioinformatician ya memfasilitasi sekali sih Galaxy. Iya, memfasilitasi sekali. Jadi cukup tinggal, yang penting kita tahu tools apa yang kita gunakan. Jadi kita perlu tahu ininya, Pak, apa workflow. Nah, workflow seperti itu. Kemudian di tiap-tiap workflow ada pilihan tools apa saja. Jadi kalau tidak bisa pakai tools ini, ada alternatif tools yang lainnya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan dan jenis data kita, gitu, Pak. Sama paham parameternya ya pastinya. Nah, iya, paham parameternya. Untuk virologi, kemudian metagenomik. Nah, sebenarnya cukup membantu, sangat membantu ini, Pak. Nah, untuk proteomik juga ada, jadi bisa dijelajahi sendiri, mumpung gratis. Nah, karena ini gratis dan kita cukup besar kuotanya, 250 giga, cukup besar. Nah, Pak Anjam untuk biologi sendiri sudah punya sequencer belum ya? Sequence apa? Sequencer maksudnya? Iya Pak, mesin sequencer ya. Belum lah. Sequencer itu harganya sekitar 1 miliaran. Mana ada di biologinya. kita biasanya kita kirimkan ke vendor, Perusahaan. ya, ke Ya. vendor pihak ketiga. Memang seperti itu. Jadi bisa Di kedokteran tuh katanya ada Illumina sequencer, tapi saya juga belum pernah lihat barangnya. Karena kan UNER sekarang banyak sequence sampel COVID, katanya di kedokteran itu ada Illumina sequencer. Tapi Illumina sequencer juga sekarang sudah jadi barang lama kan, karena sudah Iya. banyak TechBio sama Nanopore. Oh, itu sudah third generation sudah itu. Ya, jadi seperti ini aja apa contohnya buat adik-adik. Jadi ini jurnal tahun 2012. Jadi dia mapping pakai top hat, pakai cufflink. Nah, ternyata di Galaxy dia sudah dijadikan apa ya, obsolete itu, sudah kadaluarsa. Nah, dimasukkan kategori kadaluarsa. Jadi tools seperti ini cukup banyak berkembang dan kita harus ikut perkembangannya. Jadi tools terbaru akan memberikan kita waktu yang lebih cepat. Seperti saya bilang tadi, saya running alignment 2 jam. Padahal kalau berdasarkan jurnal ini tadi 6 jam. Nah, berarti pemilihan tools juga mempengaruhi efektivitas kerja kita. Untuk mengidentifikasi ini 6 jam sendiri. Lumayan. Ini kalau ada yang benar-benar menguasai, ini jadi skripsi bisa untuk menganalisis data-data RNA-seq ya. Mungkin agak susahnya RNA-seq tuh antar percobaan itu standarnya berbeda. Jadi RNA-seq ini datanya nanti yang dihasilkan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sampelnya, kondisi organismenya. Jadi kalau katakanlah kalau sampel padi gitu ya, padinya ditanam di greenhouse atau di lapangan, padinya cahayanya berapa, pencahayaannya intensitasnya berapa, suhunya berapa, dan semuanya itu sangat mempengaruhi hasil RNA-seq-nya.
Jadi kalau mau mengambil data dari berbagai penelitian dijadikan satu dianalisis itu kadang tidak apple to apple gitu ya, apple to apple karena kondisi tumbuhnya beda dan sebagainya. Iya. Ini sekedar informasi ini cukup banyak sekarang yang penelitian in silico yang bahkan dia tidak mengerjakan wet lab pun. Jadi datanya mengambil dari dari array express, dari gene expression omnibus, kemudian dikompilasi lagi datanya, dianalisis lagi, menghasilkan sebuah temuan baru. Nah, kan cukup cukup Pak buat skripsi. Iya, kalau buat skripsi lebih dari cukup. Buat tesis pun bisa ya. Buat tesis pun sudah cukup kalau di Indonesia. Ya, seandainya nanti ada yang pengen analisis berbagai jenis padi, berbagai varietas padi dengan berbagai perlakuan salinitas gitu. Dikumpulkan semua data RNA-seq-nya, lalu dicari gene core-nya yang semua varietas itu yang selalu berubah, yang pattern perubahannya sama itu gen yang mana saja dan sebagainya itu juga bisa. Contohnya gampangannya seperti itu. Contohnya ini saya punya satu ini intermezzo saja. Ini ada satu artikel. Ternyata dia semua sequence-nya dia download. Nah, download dari NCBI. Tetapi dia pinternya adalah bagaimana dia menganalisis. Kemudian ini gene ontologinya tadi. Kemudian dia dapat sesuatu insight baru gitu loh. Kan yang tidak perlu mengeluarkan biaya banyak gitu, analisis seperti ini. Oke. Sudah dapat satu jurnal. Cuma ya kalau analisis komputasional seperti ini memang 100% tidak bisa dipercaya hasilnya karena ini kan hanya pendekatan matematika. Oleh karena itu tetap harus divalidasi. Nah, validasi itu penting. Jadi kalau adik-adik nanti ke depan melakukan penelitian, sudah melakukan analisis pendahuluan secara bioinformatik, harus tetap divalidasi. Nah, kalau differential express gene ini menggunakan qPCR tadi. Oke. Saya kira itu aja Pak dari saya. Nanti bisa didiskusikan lagi di grup WhatsApp. Ya. Jadi intinya kalian tinggal ngikuti buka galaksi, tinggal ngikuti tinggal ngeklik aja sih kalau ini. Ikuti parameternya. Ya, jadi kalian nggak perlu, bukan nggak perlu, tapi tidak perlu paham parameternya itu artinya apa, yang dieksekut itu apa. Yang penting kalian paham outputnya. Jadi yang paham cara kerjanya, flow-nya secara general, sama outputnya itu artinya apa. Tapi kalau parameternya itu ya harus belajar statistik dan bioinformatika untuk mau paham tiap parameter itu artinya apa. Yes. Insya Allah Kamis depan kita belajar mengenai molecular docking. Kalau yang adik-adik kemarin ikut webinarnya Taman Husada. Ya Pak ya, ke Pak Arli ya, kemarin itu sedikit banyak mengenai molecular docking. Nah, nanti Kamis depan kita belajar bagaimana melakukan molecular docking. Oke. Monggo, saya kembalikan ke Pak Anjar lagi, monggo. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Saya yakin kebanyakan masih pada bingung sih. Yes, coba aja tugasnya itu dikerjakan. Mungkin karena memang apalagi yang belum pernah ngambil mata kuliah bioteknologi dasar, yang ambil pun juga saya nggak yakin paham benar mengenai, memang harus paham konsepnya tadi sequencing itu seperti apa.
Yang next generation sequencing itu konsepnya seperti apa, baru bisa ngatuk nanti dengan analisis ini. Harusnya sih yang semester yang angkatan 2018 harusnya sudah paham, karena di saat kuliah sudah diberikan mengenai NGS Illumina, tapi ya kurang tahu juga. Bang Anja mungkin izin bertanya ya Pak ya. Ya Untuk silahkan. sekiranya dosen pembimbing yang bersedia membimbing daerah di sini siapa ya Pak ya? Untuk di biologi. Kalau pengen skripsi bioinformatika, Ya selain Bulis. apa? Selain Ibu Lis ya mungkin ya. Ya mungkin bisa saya atau Pak Gary. Ya kebanyakan yang sebenarnya yang bioinformatician itu Pak Hilman, tapi baru kuliah S3 di Korea, belum selesai. Kalau saya dan Pak Gary itu cuma paham konsepnya, tapi sebenarnya bukan praktisi bioinformatika. Tapi kalau pengen kuliah bioinformatika nanti Mas Putut bisa jadi pembimbing 2 nanti. Ya kan boleh pembimbing 2 dari luar. Ini nggak masalah, nanti Mas Putut kalau bersedia bisa jadi pembimbing 2 skripsi gitu. Pembimbing satunya saya atau Pak Gary atau Bu Firly, ya, yang mungkin yang nyerempet ke genomik ya saya, Pak Gary. Kalau mau tumbuhan saya, kalau mau hewan mungkin bisa ke Bu Firly, kalau mau mikro bisa ke Pak Gary. Oke, baik Pak Anja, terima kasih, noted Pak. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, matur nuwun Mas Putut atas materinya. terima kasih. Ya, Pak, sama-sama. Ya intinya ini pengenalan ya, tujuan pelatihannya ini pengenalan. Jadi ya memang kalau kalian agak overload informasi, banyak yang agak bingung, ya normal-normal aja gitu. Seperti Mas Put bilang, kalau belajar seperti ini ya setahun 2 tahun gitu baru benar-benar paham dan nggak bisa cuma 4 kali pertemuan gitu ya. Dan nggih matur nuwun Mas Putut terima atas kasih ya, Pak. modulnya, Nggih. infonya, tugasnya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, yang saya kira banyak waktu sudah diluangkan untuk memberikan dan merangkum materi untuk adik-adik semua ini. Semoga bermanfaat dan jadi Amin. amal jariahnya Mas Putut. Amin. Oke.